Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbil Sababa Fatir Fauzi, NIM 2512007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 praktikum 1 dan praktikum 2, yaitu array 1 dimensi dan juga matriks. Pada praktikum 1, coding dimulai dari include IOStream sebagai library input dan output. Kemudian menggunakan using namespace agar saat penulisan input dan output tidak mengulangi pengetikan std kembali. Masuk pada fungsi untuk mencari nilai maksimal dan minimal beserta indeksnya. Fungsi bernama cari max min terdapat array, kemudian int size untuk jumlah elemen di array, kemudian int nmax, int nmin untuk menyimpan max dan min, kemudian int nidx max dan int nidx min untuk menyimpan indeks max dan min. Di sini max min indx max indx min di setting dari indeks 0. Perulangan for int iterasi sama dengan 1, i kurang dari size, i plus plus. Di sini perulangan for menggunakan iterasi sama dengan 1 karena iterasi sama dengan 0 sudah digunakan sebagai indeks awal. Jika array lebih besar dari max, maka nilai max saat ini akan digantikan dan max nilai saat ini akan disimpan dan beserta indeksnya. Begitu juga dengan fungsi minimum. Lanjut pada fungsi untuk refresh array. Fungsi refresh array terdapat fungsi array dan juga fungsi untuk jumlah elemen array. int kiri sama dengan 0 dan int kanan sama dengan size min 1. Terdapat perulangan while dari kiri kurang dari kanan. Akan melakukan swap menggunakan variabel sementara yaitu temp, yaitu kiri dipindahkan ke variabel temp dan kanan dipindahkan ke kiri. Ini akan melakukan swap untuk yang sebelah kiri akan pindah ke kanan dan juga kanan akan pindah ke kiri. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan array. Fungsi tampilkan array terdapat perulangan for, yaitu iterasi dimulai dari 0 dan iterasi lebih kecil dari jumlah elemen, iterasi tambah 1. Array yang sudah ada akan di outputkan dan setiap array akan dijeda dengan spasi. Lanjut pada int main. Menggunakan konsisten int size yaitu 10. Jadi untuk jumlah elemen array dibatasi 10. Menginputkan array dengan
perulangan for iterasi dari 0, kemudian output untuk elemen ke iterasi keberapa, kemudian menginputkan array untuk array. Kemudian ada tampilkan array awal. Jadi setelah menginputkan array maka akan menampilkan array awal, kemudian mencari max dan minimum dan mengoutputkan max minimum. Setelah itu mereverse array, membalikkan array yang awalnya dari indeks 0 menjadi indeks terakhir. Yang terakhir adalah return node sebagai pengakhiran program. Jika di run akan memunculkan masukan 10 angka integer dari elemen ke 0 sampai elemen terakhir. Jika sudah menginputkan elemen array, maka akan memunculkan dari array awal, kemudian nilai max dan minimumnya, dan yang terakhir array setelah reverse. Lanjut pada praktikum 2, yaitu array matrix. Pada awal akan ada include IOStream sebagai library input dan output, kemudian using namespace std agar saat penulisan coding tidak melakukan perulangan std kembali. Masuk pada int main, yaitu deklarasi matriks A, B, dan C 3x3. Dari matriks A kita menggunakan langsung menginputkan nilai matriks di dalam coding seperti matriks A kemudian dan matriks B. Pada matriks C digunakan sebagai hasil penjumlahan matriks A dan matriks B, dan juga pada matriks D akan digunakan sebagai hasil perkalian matriks A dan matriks B. Pada penjumlahan matriks kita menggunakan nested loop seperti ini. Perulangan for int iterasi sama dengan 0, iterasi kurang dari 3, iterasi plus. Jadi digunakan untuk baris dan juga kolom matriks. Penjumlahan dimulai C baris, C kolom sama dengan A baris, A kolom ditambah B baris, B kolom. Yang ketiga adalah menampilkan matriks A. Dari penggunaan code untuk menampilkan teks matriks A sama dengan, dan menggunakan perulangan bersarang atau nested loop untuk menampilkan matriks A. Begitu juga pada matriks B. Selanjutnya adalah menampilkan hasil penjumlahan A dan B menggunakan code hasil penjumlahan C sama dengan A plus B. Selanjutnya adalah perkalian matriks seperti yang ada pada penulisan coding tersebut dengan rumus seperti ini.
Lanjut pada menampilkan hasil perkalian dengan nested loop juga dan code. Yang terakhir adalah return 0 untuk mengakhiri coding. Selanjutnya kita akan mengrun, maka akan langsung memunculkan hasil dari matriks A dan matriks B. Seperti yang awal, matriks A dengan elemen seperti ini dan matriks B dengan elemen seperti berikut. Jika matriks A dan matriks B ditambahkan atau dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi matriks C, dan juga jika matriks A dikali matriks B, maka akan menghasilkan matriks D seperti berikut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.